Oke, halo semuanya. Selamat datang di program baru kita yaitu Bisnet, yaitu Business Vibe, teman-teman. Dan bagi kalian yang belum tahu Business Vibe itu apa, jadi kali ini kita akan mewawancarai seseorang yang mempunyai bisnis, teman-teman, atau bisa dibilang bisnisnya itu dia mulai merintis dari kecil hingga besar, teman-teman. Dan yang bikin tertarik lagi Business Vibe ini sepertinya kita mewawancarinya untuk orang-orang yang benar-benar masih di masih bisa terbilang muda lah gitu, di umur 20 tahunan gitu, teman-teman, dan bisnisnya sudah meledak banget. Bisnisnya sudah meledak banget gitu, teman-teman. Dan sekarang di belakang kita sudah ada ini outdoor condet, dan di sini juga ada pelangnya outdoor condet ya, teman-teman. Ya, jadi kali ini kita akan mencari seseorang yang mempunyai bisnis sewa alat condet ini, teman-teman. Dan dengar-dengar juga yang mempunyai sewa alat outdoor condet ini adalah seorang yang masih umur 20-an nih. Kira-kira seumuran saya lah, dan juga seumuran penonton-penonton bisnet semua nih yang ada di sini nih, teman-teman. Oke, jadi tanpa basa-basi lagi, coba yuk kita intip ke dalam, kira-kira apa aja sih yang disewain sama sewa outdoor condet ini. Let's go, teman-teman. Ini ownernya nih, mungkin nih bisa kita lihat nih. Halo. Halo Mas. Cuma izin ya, saya ingin wawancarain Mas nih, sama mau juga kayak lihat-lihat nih di sewa alat outdoor condet tuh Mas tuh nyewain apa aja gitu ya. Oke, sebelum masuk saya boleh ini nggak minta Masnya perkenalan dulu, namanya siapa Mas? Nama saya Muhammad Fakih Yusuf. Oke, Pak Yusuf. Mas ini sebagai apa di sini? Sebagai yang punya. Oh, yang punya, guys. Oke, gila. Yang punya masih umur semuda ini loh, teman-teman semua, ya. Bos. Tapi Masnya sambil nyambi kuliah juga ini? Sambil kuliah juga. Oh, sambil kuliah juga. Oh, keren, Mas. Muda umur 20-an seperti saya sudah punya bisnis besar ini ya, Mas ya. Dan ini masih kecil bisa aja, Mas. Ini kira-kira ini ada di sosmed juga kan, Mas ya? Ada di sosmed, ada Instagram. Ada Instagram, Oke, Mas, saya sama penonton-penonton bisnet di sini izin mau mau lihat-lihat gitu, dalam ada apa aja gitu. Oke, tapi BTW ini lagi karyawannya lagi pada ini nih. Lagi santai, soalnya Lagi nggak ada customer juga kan, jadi nggak apa-apa, santai aja dulu gitu. Oh, family friendly juga teman-teman di sini. Jadi kalau misalkan nggak ada customer, Nggak apa-apa, main aja. main aja ya. Nanti kalau ada customer ya berhenti gitu. Oke, Gen Z punya bisnis gini ya teman-teman semua ya. Oke, kita masuk coba nih. Mas, maaf permisi ya. Nggak Mas ya. Oke, nih coba dari sini nih. Nih apa nih Mas nih? Ini jaket gunung, biasanya dipakai buat ke gunung atau camping atau kemana gitu. Tapi Mas, ada jenis perbedaannya nggak sih Mas dari jaket-jaket yang orang biasa pakai sama jaket gunung tuh, perbedaannya apa sih? Biasanya dia ada layer-layer, Mas. Biasanya tuh layer. ada 2 layer atau 3 layer dalam satu jaket ini gitu. Jadi dia lebih hangat gitu. Oh, karena medannya di atas itu memang dingin banget ya. Biarpun musim panas juga pasti dingin banget. Pasti dingin. Justru musim panas itu lagi dingin-dinginnya. Kalau di atas. Oke, ingat teman-teman, sebagai tips kalau misalkan kalian semua yang suka naik gunung ya, teman-teman, coba bisa sewa aja, jangan pakai jaket yang biasa, coba pakai jaket gunung, rasain sensasi gunungnya juga ya. Betul. Oke. Dan ini di sini di atas ada apa nih, Pak nih? Ini ada kursi, ada meja juga, meja portable. Ini kursinya kayak gini nih. Oh, kursinya ini nih. Ya, ini pakai. Wih, buset, pakai main PS sekarang ya. Oke, di sini ada kursi-kursi buat nyantai. Ini ada nesting buat masak di gunung. Oke. Ada kompor. Oh, Kompor portable. juga. Jadi kalau ke gunung tuh bawa kompornya sekecil ini aja. Nggak perlu Nggak gede-gede. perlu gede-gede. Nanti tempatnya nggak cukup gitu. Oke, dan terus ini ada apa nih Mas? Ini ada trekking pole, biasanya buat trekking gitu, atau mau tektok atau ngecamp pun pakai ini. Gitu. Tapi saya pernah ngeliat deh Mas, ada satu tenda tuh yang harus ada trekking pole-nya gitu. Itu bisa pakai trekking pole juga kalau buat tenda-tenda gitu. Oh, sebagai framingnya gitu ya Mas ya? Sebagai frame-nya agar kuat tendanya. Dan ini juga nih Mas, trekking pole juga nih? Kalau ini tiang buat flysheet. Jadi di tenda tuh ada flysheet yang paling atasnya itu. Jadi buat teras-teras gitulah. Oke, baik Mas. Di sininya juga ini flysheet-nya nih ya? Kayak ini flysheetnya ada
ada alas tendanya, ada sarung tangan, bantal tiup. Wah, lengkap ya. Lengkap semuanya. Lengkap semua nih. Oke, coba ke baris ini. Wih, sepatunya banyak banget guys ini guys, sumpah. Sepatu. Lihat nih. Oh, Sepatu kita mulai dari ukuran 36 sampai ukuran 44. wah, lengkap ya. Oke. Semua ukuran berarti ada nih. Semua ukuran ada. Ada. Oke. Bagus-bagus banget ya. Nih, ini kira-kira sewa per hari berapa nih kalau sepatu? Kalau sepatu per hari itu 25.000 Mas. 25.000. Iya, Oke. 25.000 dan sini carrier-nya Carrier. bagus-bagus juga ya. Carrier nih emang Carrier sisa ini paling lagi pada kesewa soalnya. Oh. Soalnya ini kan weekend kan ya. Oke. Jadi rata-rata pada nyewa carrier. Oh. Biasanya penuh nih sampai atas-atas penuh. Wih, berarti laris manis banget nih sekarang ya. Lagi manis banyak banget. lah. Lagi banyak ini ya. Nah, di sini nih apa nih? Di sini ada matras. Oh, Ada matras. matras foil, ada matras biasa. Oh, ada 2 jenis Iya, matras ada dua berarti jenis ya. matras. Dan di sini Ini ada apa nih? tenda kapasitas 4 sampai 5 orang. 4 orang. Ya, Oke, sini dan di ini sini ada sleeping bag buat tidur. di gunung. Paham. Dan ini kompor ya kira-kira ya? Ini gas sama kompor lah. Oke. Ada power bank juga, ada HT, lengkap semua. Dan ini penghasil duit nih. Ini mesin duitnya nih. Mesin Cetak. duitnya. Oke. Jadi kita sudah keliling teman-teman di lingkungan alat sewa outdoor Condet ini dan lumayan lengkap juga ya teman-teman. Di sini dari carrier juga lengkap, sepatunya juga lengkap. Ya pokoknya semua ada nih ya. Semua ada. ada. Kalau buat naik gunung pasti ada di sini. Pasti ada. Apapun pasti itu ada. Buat gunung ya. Buat gunung. Oke teman-teman penonton bisnet, sekarang kita akan lanjut ke sesi wawancara ya. Diwawancara dulu ya Mas Fakih ya. Siap. Oke. Jadi kita lanjut ke segmen berikutnya teman-teman. Dadah. Teman-teman, kita sudah di segmen berikutnya bersama Mas Fakih ya. Mas Fakih di sini sebagai pemilik sewa alat outdoor di sini, teman-teman. Dan kali ini kita masuk ke sesi wawancara nih. Nah, Mas Fakih nih, teman-teman bisnet nih atau acara Business Vibe ini pasti pada penasaran banget sama Mas Fakih nih yang umurnya masih 20 tahunan banget tapi sudah bisa membangun bisnis yang sebesar ini gitu loh. Ya hampir menjelang besar lah ya bisnisnya gitu. Begitu besar lah. Oke. Mesin perintis. Kira-kira ini ada satu pertanyaan nih dan ada beberapa pertanyaan juga yang saya ingin tanyakan ke Mas Fakih. Nah, kita masuk ke pertanyaan pertama ya Mas Fakih ya. Oke, pertanyaan yang pertama itu kira-kira ini apa sih yang memotivasi Mas Fakih itu biar bisa untuk memulai bisnis ini tuh apa motivasinya? Iya. Awalnya emang dari makin lama sekarang makin nyari kerja tuh susah Mas. Oke, Iya, susah ya. iya. Pertamanya juga bisnis ini tuh nggak fokus mulai gitu. Oke. Jadi emang awalnya emang kebetulan saya suka camping dan saya mencari peluang di daerah saya tuh belum ada yang tempat penyewaan camping gitu, tempat rental gitu. Jadi saya buatlah dengan mulai modal 1 tenda, 2 carrier, saya modal itu Mas. Berarti mulainya bener-bener dari satu dulu gitu ya? Bener-bener modal kecil. Iya. Tapi wah, sampai gede gini jujur nggak nyangka sih ya. Siapa awalnya dari iseng tiba-tiba segede ini gitu. Betul. Ya, awalnya emang karena emang duit penghasilan itu diputar lagi, ada yang nyewa, diputar lagi jadi barang, itu makanya bisa banyak kayak gini barangnya. Oke. Wah, jadi itu ya teman-teman bisnet, motivasi Mas Fakih ini untuk memulai bisnis itu apa? Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya Mas Fakih ya. Pertanyaan kedua itu kira-kira saya mau menanyakan hal ini. Kan di umur Mas Fakih yang masih 20 tahunan ini pastinya tuh kayak apa ya? Saya nggak tahu juga ya pengalaman Mas Fakih gimana. Maksudnya kayak gimana sih cara Mas Fakih mengatasi bisnis ini ketika tiba-tiba lagi ada masalah dan gimana cara mengatasi masalah tersebut dengan bisnis ini? Oh ya, justru kalau usaha tuh pasti banyak masalah ya. Oke. Itu salah satunya dengan orderan sepi, banyak yang pada nggak mau jalan karena harganya mahal gitu. Jadi saya melakukan ada booking promo, ada rating maps gitu. Jadi setiap orang nyewa saya diskon lagi gara-gara dia rating maps. Terus ada promo giveaway juga, ada banyak semuanya. Itu semua ada di Instagramnya juga.
Oke, jadi cara mengatasi masalah untuk sepi pelanggan itu dengan cara promo ya. Betul. Oke. Memberikan promo, memberikan giveaway, memberikan apa supaya orang tertarik sewa di tempat kita. Oh, giveaway juga ada di sini, Ada Mas. giveaway juga. Giveaway apa tuh kira-kira, Mas? Salah satunya paket camp gratis gitu. Oh, Paket camp oke. 4 orang gratis selama 3 hari gitu. Wih, menarik sih jujur. Iya. Saya juga baru dengar nih masalahnya nih. Ada paket camp untuk berapa? 6 orang itu? 4 orang gratis. Oh, 4 orang gratis gitu. Wah, sangat menarik teman-teman. Rekomen banget teman-teman buat teman-teman yang tinggal di daerah Jakarta Timur nih, Condet ya. Jakarta Khususnya Timur. Condet. Khususnya Condet apalagi tuh. Bisa langsung datang aja ke tempatnya nih dan lihat alamat aja di Instagram ya. Ada di Instagramnya ada. Instagramnya ada. Oke. Oke, Mas Paki. Lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Gimana sih, saya nih penasaran juga nih, gimana cara Mas Paki ngelihat peluang bisnis ini di era digital kayak gini, di era sosmed kayak ini, seperti apa Mas Paki melihat peluangnya? Sebenarnya kalau untuk era digital ini sangat gampang ya untuk mencari uang itu ya. Dengan adanya Instagram itu bisa ngebantu kita buat promosi secara gratis. Oke. Kita harus tahu bagaimana tuh konten-konten yang sedang naik gitu, Mas. Iya, kita harus memahami itu juga. Jadi itu kayak algoritmanya Instagram itu supaya konten kita tuh di-up sama dia gitu. Paham. Oke. Oh, jadi benar-benar masuk manfaatin banget sosmed gitulah ya. Iya. Ya, kita gunain sosmed juga nggak bayar gitu ya. Iya, Kita betul, manfaatin betul. dan manfaatkin suatu trending juga Iya, gitu yang lagi viral sekarang Jadi gitu. nggak hanya cuma upload yang trending cuma buat apa kesenangan pribadi doang. Jadi Oh, untuk oke. menghasilkan kita juga. Oke, pinter. Lumayan nih, sumpah nih. Rencananya oke juga teman-teman dan bisa dipakai juga buat teman-teman yang untuk memulai bisnis ya semuanya. Dan oke Mas Paki, masuk ke pertanyaan terakhir ini ya. Boleh, siap. Eh, Mas Paki kira-kira nih, semisal ada seorang anak pemuda juga yang seumuran Mas Paki atau bahkan ya lebih muda dari Mas Paki gitu, ingin memulai suatu bisnis, tuh kuncinya tipsnya harus apa sih Mas Paki? Harus pede sih, harus nekat. Kalau misalnya emang nggak pede dengan apa yang kita mau tuju, itu nggak bakal berhasil. Kita harus pede dengan apa yang kita jalanin gitu, Mas. Kita harus totalitas pokoknya. Jangan setengah-setengah dalam menjalani sesuatu apapun itu, nggak hanya usaha, kerja, itu harus totalitas semuanya. Berarti Masnya benar-benar all in aja gitu. Ya, harus fokus dalam tujuan hidupnya mau kemana gitu. Berarti benar-benar direncanain banget gitu ya Mas. Betul. Oke. Jadi itu sekiranya tips dari Mas Paki ini ya sebagai owner pemilik sewa alat outdoor Condet ini teman-teman. Oke teman-teman, dan terima kasih juga buat kalian semua yang sudah menonton program Bisnet ini yaitu Business Vibe teman-teman. Dan kita akan akhiri acara ini sampai sini dan sampai jumpa di acara berikutnya dan saya thank you semuanya. Bye bye.